pada kenyataannya rata-rata burung-burung legend justru terlahir secara alamiah. Justru ketika kita mengadakan atau melakukan rekayasa genetik, entah itu line breed, entah itu crossbreed, inbreed, justru memang membutuhkan waktu panjang karena usaha tersebut adalah tujuannya untuk menjaga kualitas dan kuantitas agar tidak mudah terkikis zaman. Kemampuannya itu panjang itu loh. Tapi tetap saja ada masanya. Setelah beberapa keturunan harus melalui proses pencucian lagi. Kalau masih berkutat di itu saja malah justru yang timbul bukan karena generasi lebih banyak dominan loh. Mendominasi generasi kan. Itu maksudnya yang samar-samar yang tidak bisa yang minus lah ya, lebih beda sama yang benar-benar dominan ya, dominan itu memang terlihat anak cucu yang keluar untuk siwur, gantung siwur, sampai ke bosok juara. Itu luar biasa. Cara strata keturunan Jawa gitu. Ada ketemu bosok. Nah itu yang perlu ditengarai itu. Dan rata-rata burung legend itu terlahir tanpa sengaja disilangkan atau katakanlah jodoh sendiri atau gimana itu. Rata-rata biasanya seperti itu sih. Kalau menurut hemat saya. Kalau menurut setiap usaha yang kita gunakan ya rata-rata tujuannya untuk mencari hal yang positif. Tapi ketika persilangannya terlalu kental, justru biasanya lebih banyak menurunkan anakan atau darah turunan yang memiliki kekurangan pada visi, ada cacat kan? Mungkin ya kurang lebih ada kekurangan yaitu karakter fisiknya normal gagah ganteng tapi sorry ya pemirsa biasa ngablak di BBB Media karena ini takutnya pemirsa Sembada kaget, waduh bahasanya si manis tanpa gula gitu. Aman ya, aman terkendali. Ya. Gini, tadi kan kembali ke titik awal nih pembahasan Om. Jadi kan ini Mas Nuh ini kan sebenarnya seorang peternak juga. Jadi melihat dari Akas tadi sudah berjaya di tahun 2007 ini kan sudah tahun 2022. Ini kan sudah melewati masa ternak yang sangat panjang nih. Nah tentunya. Ini mau tanya nih Mas Nuh, barangkali nanti bisa di-share ke rekan-rekan semuanya. Ini untuk bisa menciptakan hasil ternak yang bagus itu memilihnya tuh dengan cara genotip dulu yang bagus atau fenotip dulu yang bagus atau mungkin bisa dikombinasikan dua-duanya gitu. Oh ya maaf saudara yang belum tahu kalau untuk fenotip itu adalah katurangan ya katurangan agamanya gitu alat visi. Kalau untuk genotip adalah dia silsilah atau terah darah. Nah, monggo Mbak itu dan tempat mungkin lebih enaknya tuh mungkin lebih penting mana gitu gimana? Di antara kedua itu karena kan gini Om, kalau contohnya gini Om, pada saat orang itu pengen ternak nih Om, orang rakyat kecil lah berarti yang ekonominya menengah lah gitu ya. Nah itu dia nggak bisa ternak burung terah nih, jadi dia milihnya alat fisik aja Om yang dilihat. Nah tapi kalau ada juga orang yang mungkin sudah punya uang banyak, nah dia beli burung-burungnya yang terah, walaupun harganya luar selangit. Nah, itu gimana Om menurut Om? Secara bisnis atau secara teori nih? Yes, kabeh. Jadi kalau secara bisnis ya lebih singkatnya ketika kita mohon maaf ya, orientasinya keuntungan kalau bisnis kan orientasinya keuntungan. Kalau secara bisnis ya kita harus belinya yang terah. Yang terah. Kenapa? Sudah terkenal dulu. Nah itu daya jualnya oke. Kita tinggal nunut, yang berjuang siapa, kita tinggal menikmati hasil perjuangan orang. Misalnya, bukan saya ini, maaf nih. Nih, ini. Jadi gini, lumrah dan wajar ketika seseorang membeli hal yang mahal misalnya, terus lantas digelar, ya itu kan nafsi-nafsi mas. Rezeki orang gitu loh. Beliau berani mengambil sikap atau keputusan atau boleh dibilang entah itu spekulasi, tapi nyatanya dia punya target berbisnis, artinya bukan spekulasi dong. Kalau spekulasi kan ngawur.
Beradab. kira-kira saja gitu loh, seolah-olah kena ini gitu. Ya. Kali ini kan memang konsep. Dengan adanya itu ya sah-sah saja, dia juga belinya mahal. Mau jual anaknya langsung laku mahal, dalam tangga kurun waktu 1 tahun udah kembali modal, sah-sah saja. Ya. Sah-sah saja. Membelinya juga mahal kok. Misal nih ya, saya sebagai peternak, kan lumrah suatu kebanggaan punya anaknya ini. Ini cucunya kan jatuhnya cucu kan. Ketika saya disebutkan adalah burung yang fenomenal, otomatis yang nawar juga luar biasa. Itu loh. Langsung berapa dituku. Gitu. Tanpa terlalu banyak cincong. Ini karakternya gimana? Ini orang sudah percaya. Karena memang konsepnya sudah jelas. Nama besar ini bisa mengangkat, bisa menebarkan banyak berkah ya. Manfaat lah untuk yang lain. Ya lumrah saja memanfaatkan hal itu, tidak ada salahnya. Terus lantas untuk katuragan, ya seberapa penting sih katuraganmu ini tuh ya? Iya, maksudnya ya. Jadi kan kalau tadi kan konsepnya pada saat orang tuh milih terah dulu atau pegangan dulu itu ya. Itu kan kalau bagi yang dia punya duit ya bisa milih terah dan bisa milih katuragan. Nah gitu. Tapi kalau bagi yang ekonomi menengah ke bawah kan dia nggak punya terah, cuma punya katuragan. Tapi itu nanti menurut saya itu yang bikin bingung adalah burung juara kan bisa keluar dari burung yang terahnya nggak tahu nih. Bukan terahnya nggak tahu mas. Jadi sebenarnya gini, ya artinya memang karena terputus mata rantainya saja sebenarnya. Kalau ditelusuri kemungkinan ya ada darah ke situ. Oh gitu ya. Darah juaranya, maksudnya darah juara. Itu ya kompleks ya. Jadi seberapa penting aja om katuragan? Nah itu maksudnya gitu loh, pertanyaannya nggak muter asik. Muter itu poin. Jadi seberapa penting sih keduanya sama penting karena keduanya juga seperti dua sisi mata uang ya. Mohon maaf ya. Mata uang mana? Nih. Oh ya mata uang nih. Langsung ada contohnya. Sama orangnya gitu. Ya berbagi cerita. Iya. Barangkali manfaat ya sahabat sembada ya. Dua sisi mata uang. Mana ada yang sama? Dari dulu kan selalu dicetak dengan wajah berbeda. Tapi sejatinya kedua sisi uang ini saling melengkapi. Karena jumlah. Kesatuan. Tidak bisa dipisahkan. Ketika salah satu ini hilang gambar, laku nggak? Nggak laku. Cacat kan? Cacat. Secara hukum. Itu alasannya. Jadi makanya apa? Kalau ditanya seberapa penting antara terah dan katuragan, genotip dan fenotip, keduanya seperti ini contohnya. Seperti dua sisi mata uang yang menjadi satu bentuk wujud kesatuan, di mana ketika dipisahkan salah satunya maka satu yang lain kurang berguna, bukan tidak berguna, kurang berguna dan manfaatnya pun menurun. Kenapa? Satu, ini mewah banget pegangannya misal, fenotipnya, wih gila itu burung mewah. Anak apa nih? Nggak tahu, dapat dari pasar. Dijual laku mahal nggak kayaknya? Belum. Nggak jamin ya. Nggak jamin. Tapi ketika karena satu sisi hilang tuh. Dari hilang. Ketika lengkap, wih mewah banget. Tanya apa? Ya, kita dramatisir ya. Iya. Wih mewah banget. Tanya apa mas? Iki gularo mas. 10.000. Bayar. Juta. Tanpa harus banyak gitu ya. Oh iya. Jadi makanya apa? Ketika seseorang memilih, burung pasar juga bisa juara, burung terah juga belum tentu juara. Soal lomba itu dinamis menurut saya. Dinamis dalam artian bisa diprediksi secara mendalam, tapi di sisi lain ketika kita membahas faktor rezeki, semua mentah. Ternyata yang juara Jablay. Angel. Adel burung dor. Jadi korban Jablay. Peng pindu. Ngeri gak tuh? Sambil guyon ya. Iya. Guyon. Jadi di sini ada Pak Mat saudara yang punya bebek sama Adel. Bebek ya, yang sedang dilelang hari ini malam ini nanti jam 10 tutup. Mungkin ketika video ini ditonton lain waktu, malam ini adalah tanggal
Rabu 21 September. Jadi kalau tidak pas itu berarti lelang udah bubar. Besok lagi. Jadi gini, sejatinya seberapa penting antara terah dan aturagan sesuai yang saya terangkan di narasi tadi awal, bahwasanya keduanya itu sama-sama penting. Kita tidak bisa memisahkan salah satunya. Karena apa? Keduanya sama manfaatnya. Ketika menjadi satu maka nilainya penuh. Maka sangat layak soto tapi mahal. Adapun sejatinya ada sisi min dan plusnya dari setiap opsi tadi ya. Setiap opsi tadi antara aturagan atau genotip dan terah atau genotip ada sisi min plusnya. Jadi tidak semata-mata karena ini bagus semua, dan ada sisi min plusnya. Makanya para peternak itu berusaha menghilangkan dengan cara setidaknya satu usaha para peternak itu satu. Bagaimana cara menghilangkan merpati yang bisa saling menutupi kekurangan dan kelebihannya masing-masing, sehingga bisa menghasilkan ternakan yang sesuai harapan, prediksi dan lain-lainnya lah, harapan para peternaknya, sehingga bisa menghasilkan burung-burung yang sesuai atau prestasi lah ya. Ujung-ujung juga prestasi yang dikejar. Adapun min plusnya katuragan, ya betul, katuragan kadang ada mas. Kenapa saya bilang ada min plusnya dari kedua opsi tersebut? Keduanya itu saling membutuhkan. Ada katuragannya jelek tapi juarangan ada. Ada terahnya nggak putus atau nggak korana tambang perhatiannya nggak ada ujung pangkalnya, tapi juaran ada. Tapi memiliki karakter aturagan yang sangat istimewa. Karena apa? Nah, semua berawal dari satu sumber. Kalaupun itu burung secara katuragan bagus, artinya ke atasnya juga secara katuragan bagus mas. Setidaknya itu burung memiliki terah, walaupun tidak bukan yang ternama. Mungkin ada satu burung 4 generasi tidak pernah buat lomba, hilang kan putus, karena tidak punya nama. Kalau punya nama pasti nyambung terus. Anaknya ini. Tanpa nama kok ya susah. Anaknya gambir merah itu mas, yang tahun sekian jenenge apa ngerti? Ya ampun. Jadi itu yang jadi sebab-sebab. Jadi disadari atau tidak, diakui atau tidak, burung yang katanya tidak bertas pada kenyataannya semua berterah. Karena terah itu hakikatnya kan apa tuh? Koloni kan, atau famili atau keluarga atau pertalian darah. Nah, konteksnya situ. Jadi pertalian darah. Jadi secara tidak langsung burung yang non terah mau lahir dari mana? Jadi semua burung itu memiliki terah. Perkara terahnya terkenal atau tidak itu urusan nanti. Tapi yang jelas setiap burung menurut pendapat saya punya keturunan, punya garis keturunan ke atas. Entah mentoknya kemana, putusnya di mana, itu tergantung bagaimana pembendaharaan kita menghafal atau mengenal terahnya gitu kan. Katakanlah putus, pembendaharaan kita sampai karena informasinya terputus. Burungnya juga 4 generasi juga nggak pernah buat lomba. Jadi nggak tahu dong. Ya itu sehingga dikatakan non terah. Padahal sejatinya setiap burung yang terlahir ya ada terahnya. Karena kita tidak bisa keluar dari batu. Ini kerasakti. Iya terus. Kerasakti. Kerasakti. Jadi pada intinya karena bersumber dari itu maka saya katakan bahwa menurut saya burung-burung yang buat main atau tidak itu burung berterah. Tapi terahnya mana? Atau itu kelebihan dan kekurangannya burung berterah pun bisa memiliki katuragan yang bagus, bahkan sebaliknya. Adapun burung yang katuragannya bagus bisa memiliki terah, ya seperti yang udah tadi, ada yang terputus dan lain. Jadi keduanya sama-sama harus saling melengkapi dan sama penting. pentingnya. Gimana? Masuk. Nah, itu saudara. Jadi penuturannya tadi memang sudah komplit ya saudara. Jadi semua itu nggak bisa dipisahkan. Nah, kalau memang burungnya memang berterah dan dia katuragannya bagus ya itu tadi 10.000. Oh ya sangat ayo mahal. Tapi yang burung nggak ada terahnya katuragannya bagus ya
pasar ada, tapi ya harganya beda. Harganya beda. Karena tadi kurang saling melengkapi antara si satu dengan yang lain. Bisa jadi loh, itu belum hilang. Oh belum hilang ya bisa. Ini kan ngertrai. Nah itu dianggapnya kan karena putus mata rantai, pembendaharaan kita yang tidak sampai, tidak terbatas ke situ. Burung hilang, misalnya mau anak kecil dijual ke pasar, pindah lagi, begitu dibeli sama orang, ternyata bagus, juara. Aku tuh di pasar tuh juara kok, burung nontra, karena burungnya keluar dari batu, nontra gitu loh. Jadi ya sesungguhnya itulah pemirsa. Saya hanya sekedar meluruskan persepsi masyarakat, opini masyarakat yang berkembangkan burung nontra. Sejatinya kata kalimat dari tra itu adalah ya tadi yang saya sebutkan, pertalian darat.